Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Selamat petang. Kita ketemu dalam pertemuan kelima hari ini. Kemarin sudah keempat ya, sekarang ke pertemuan kelima, betul kelima. Mungkin 2 kali lagi kita akan meet semester. Siapkan dirinya, cek LMS-nya, nanti ujiannya, UTS-nya pilihan ganda. Pilihan ganda lewat LMS. Jadi mau ujian di rumah, mau ujian di mana, terserah. Jamnya dimulai, waktunya 100 menit, 100 menit. Nanti kalau ada hambatan, misalnya tiba-tiba mati dan bisa masuk lagi, itu tetap tersimpan. Saya kasih tahu teknisnya. Nanti waktu jawab soal, tiba-tiba mati, hilang. Itu tetap tersimpan, jawaban yang sudah dijawab tersimpan, tidak hilang. Jawab aja terus. Jadi dia akan menjawab sesuai dengan sisa waktu. Kalau sisa waktunya 20 menit, ya 20 menit lagi yang akan dijawab. Karena kaget nanti waktu UTS ya. Saya menjelaskan seperti itu. UTS-nya pilihan ganda. Pilihan ganda. Silakan belajar dengan pilihan ganda itu untuk memancing supaya mengingat materi. Terlihat memang gampang, tapi apakah materi yang sudah disampaikan itu masih diingat atau tidak? Itu persoalannya. Nah, kita masuk sekarang ke materi soal teori perjanjian negara. Kemarin kita sudah soal teori soal kontrak sosial, sekarang soal perjanjian negara. Teori perjanjian negara ini teori terkait soal bagaimana hubungan masyarakat, kota, atau suku bangsa atau bangsa dalam hal mengadakan perjanjian untuk membentuk sebuah negara. Nah, pokok bahasan yang kita bahas hari ini itu ada 4 soal sejarah teori perjanjian negara, kemudian tujuan bernegara, ketiga soal kekuasaan, keempat soal kemakmuran rakyat atau welfare state istilahnya. Semua negara itu memiliki tujuan satu, bagaimana caranya mensejahterakan rakyat, bagaimana membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Itu pentingnya kemudian mereka secara bersama-sama dengan keadaan sadar membuat perjanjian, membentuk sebuah negara. Nah, dalam sejarahnya teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Negara dan masyarakat dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Jadi itu paling dasar untuk bicara soal terbentuknya sebuah negara. Nah, bagaimana negara terbentuk itu atas dasar kesepakatan, atas dasar perjanjian antar masyarakat. Tadi yang saya katakan itu suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Bali, atau suku bangsa Sunda dengan suku bangsa Jawa. Jawa pun ada Jawa Mataram, ada Jawa Majapahit, ada Jawa Singosari, itu pun berjanji menjadi satuan dalam bentuk perjanjian masyarakat. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung teori ini itu ada Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679, kemudian ada John Locke, kemudian ada John Locke 1632 sampai 1705, J.J. Rousseau 1712 sampai 1778, Immanuel Kant 1728 sampai 1804. Inilah keempat tokoh inilah tokoh yang menganut teori perjanjian masyarakat. Jadi negara di semua lapisan dunia ini terbentuk dari atas dasar perjanjian atau kesepakatan masyarakat.
Nah, teori ini didasari pada perjanjian masyarakat yang dimulai dari zaman Yunani yang membentuk polis-polis. Jadi dari sejak zaman Romawi Yunani itu sudah sebenarnya sudah terbentuk yang namanya polis, soal bagaimana bersyarat bersama-sama dalam keadaan sadar itu membentuk sebuah negara. Jadi tidak bisa dipungkiri. Jadi dari sejak zamannya Aristoteles, kemudian Socrates, sampai kemudian zamannya Cicereo, itu semua berlandaskan pada bagaimana adanya perjanjian masyarakat. Karena kita bicara soal kemudian peran dan fungsi negara. Peran dan fungsi negara ini yang kemudian membuat masyarakat dalam keadaan sadar itu secara bersama-sama dalam bentuk diplomasi, pertahanan, keuangan, hukum dan peradilan, dan keamanan dan ketertiban. Itu intinya kemudian negara itu ingin dibentuk. Jadi dia butuh diplomasi. Diplomasi ini dalam artian butuh hubungan kerjasama antar negara. Ketika negara terbentuk, maka dia bisa membangun hubungan antar negara, itu yang disebut dengan diplomasi. Kedua, dia membutuhkan pertahanan. Pertahanan ini terkait soal serangan dari pihak lawan. Makanya dibutuhkanlah pertahanan. Pertahanan hanya bisa dibangun dengan secara bersama-sama, yaitu dengan cara membutuhkan negara. Yang kedua soal keuangan. Keuangan terkait soal kesejahteraan. Bagaimana dengan keuangan akan mampu membuat masyarakat menjadi sejahtera. Keempat itu hukum dan peradilan. Hanya dengan hukum dan lembaga peradilan, maka keadilan bisa ditegakkan, keadilan bisa dilaksanakan. Itu yang sering kemudian dikenal dengan nama keadilan distributif. Bagaimana mendistribusikan keadilan. Yang terakhir adalah soal keamanan dan ketertiban. Jadi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat itu menjadi penting. Ketika ada pemimpin dari sebuah negara itu, maka akan ada satu petunjuk atau satu titah yang didengar untuk bicara soal keamanan dan ketertiban. Tadi bicara John Locke misalnya. John Locke sendiri membagi fungsi negara itu dari tiga sisi. Misalnya John Locke ini sebenarnya dia merevisi teorinya Montesquieu. Dan John Locke ini membagi fungsi negara itu ke dalam tiga fungsi. Fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Nah, fungsi legislatif berfungsi untuk membentuk undang-undang, berfungsi untuk membentuk peraturan-peraturan yang kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini adalah pelaksana dari aturan-aturan yang sudah dibuat, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh fungsi legislatif tadi. Nah, yang ketiga ada fungsi federatif. Fungsi federatif ini lebih kepada diplomasi, hubungan dan kemudian persoalan di satu sisi dia juga berfungsi sebagai lembaga pengadil kemudian. Nah, disitulah fungsinya ada keadilan yang ingin diterapkan atau ada keadilan distributif yang ingin didistribusikan. Nah, John Locke berpendapat bahwa kekuasaan legislatif berfungsi untuk membuat aturan undang-undang, eksekutif berfungsi untuk melaksanakan aturannya, federatif berfungsi untuk hubungan luar negeri dan keamanan. Jadi, maka bicara keamanan ya bicara soal bagaimana soal keadilan dan hukum itu. Itu yang ingin John Locke sebenarnya sampaikan di dalam perannya untuk melahirkan sebuah perjanjian masyarakat atau kesepakatan masyarakat. Dari tiga hal itu kemudian dituliskan oleh John Locke. Nah, menariknya John Locke tidak memberikan fungsi negara dalam urusan peradilan ya. Tapi di dalamnya itu ada di fungsi federatif, karena disitulah fungsi soal keamanan. Ketika keamanan terjamin, ketika keamanan mampu diterapkan, maka peradilan dengan sendirinya orang tidak akan ada yang melanggar hukum. Karena fungsi ketiganya sudah berjalan, itu yang kemudian disebut dengan saling berintegrasi. Nah, jadi
kenapa lembaga peradilan tidak dimasukkan oleh John Locke? Karena John Locke berpendapat bahwa lembaga peradilan itu akan terlaksana dengan baik ketika undang-undang itu dibuat dengan baik. Jadi ketika undang-undangnya dibuat dengan baik dan dilaksanakan sesungguh-sungguh oleh pihak eksekutif, maka dengan sendirinya tidak akan membutuhkan yang namanya lembaga peradilan. Nah, teori yang tadi dikatakan John Locke itu sebenarnya lahir dari pendapatnya Montesquieu. Montesquieu ini orang Norwegia ya. Jadi John Locke ini sebenarnya merevisi pendapatnya Montesquieu. Jadi kalau Montesquieu itu bicara tentang trias politika. Nah, trias politikanya itu terdiri dari 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bukan federatif kalau Montesquieu. Nah, federatifnya yudikatifnya itulah lembaga peradilan. Nah, trias politika yang dipopulerkan oleh pakar ilmu lainnya itu ada Immanuel Kant juga. Jadi ada trias politika menurut Immanuel Kant. Kalau trias politika menurut Immanuel Kant itu cabang kekuasaan itu adalah yudikatif, yang fungsinya adalah mengadili dan menegakkan undang-undang agar ditaati atau dilaksanakan. Itu yang selain soal fungsi kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tadi, yang eksekutif jelas pelaksana dari undang-undang, legislatif pembuat dari undang-undang. Nah, kalau yudikatif menurut Immanuel Kant itu adalah sebagai fungsi mengadili dan menegakkan undang-undang. Jadi dia pengawal undang-undang. Undang-undang ini harus dilaksanakan sesuai dengan spirit dan rohnya kemudian. Itu maksud dari Immanuel Kant. Nah, tujuannya apa? Agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dan tidak ada perbuatan sewenang-wenang. Kalau dalam bahasa ininya adalah the tour of a pavilion. Kalau penyalahgunaan wewenang namanya weakliur istilahnya. Nah, ketika itu mampu dijalankan dan saling berintegrasi, maka akan ada keseimbangan. Nah, keseimbangan antara 3 fungsi ini menyebabkan terjadinya check and balances. Itu yang coba diterapkan di dalam Konstitusi Republik Indonesia. Jadi pasca amandemen itu ada proses check and balances, saling cek dan saling berbagi kemudian pembagian kekuasaan. Jadi ada saling kontrol, saling mengawasi, kemudian saling berbagi di dalam pembagian kekuasaannya. Nah, DPR membagi kekuasaannya kepada DPD. Kemudian DPR juga membagi kekuasaannya kepada Presiden. Kemudian ada Mahkamah Agung yang berdiri sendiri kemudian, yang fungsinya adalah mengawal undang-undang dan menetapkan kekuasaan kehakiman, kekuasaan mutlak dalam satu pintu yang namanya kekuasaan kehakiman. Saya mau cerita sedikit soal kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dulu itu cuma ada pengadilan negeri. Nah, sebelum pengadilan negeri terbentuk itu namanya pengadilan adat. Kalau di Lombok itu namanya pengadilan Rangrat Sasak istilahnya. Nah, lewat Undang-Undang tahun 65 itu berubah menjadi pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri itu berada di bawah kekuasaan Kementerian Kehakiman, bukan Mahkamah Agung ya. Karena Mahkamah Agung itu juga berada di bawah Presiden pada saat itu. Nah, pasca amandemen baru Mahkamah Agung itu berdiri sendiri, tidak lagi dia tunduk kepada perintah Presiden, karena dia adalah lembaga yudikatif. Nah, tadi pengadilan negeri tadi itu tidak ada namanya pengadilan PT-UN, tidak ada namanya pengadilan agama. Nah, pengadilan agama itu berada di bawah Departemen Agama. Dia belum berdiri, kemudian dia tidak punya hak atau kewenangan untuk melakukan eksekusi. Nah, setiap putusan pengadilan agama itu harus, kalau mau dieksekusi, itu harus didaftarkan di pengadilan negeri. Itu sebelum ada satu pintunya kekuasaan kehakiman. Pengadilan Tata Usaha Negara itu baru terbentuk tahun 86. Nah, terus ada satu lagi lembaga peradilan, itu Pengadilan Mahkamah Militer. Nah, Pengadilan Mahkamah Militer itu berada di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Bukan berada di Mahkamah Agung. Tahun 89 baru kemudian Mahkamah Agung itu membuat undang-undang, mengusulkan undang-undang
semua lembaga peradilan menjadi satu pintu, satu atap istilahnya, bukan satu pintu, satu atap. Satu atap tahun 89. Nah, tahun 89 itulah kemudian PT-UN, kemudian Pengadilan Agama, PT-UN, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Mahkamah Militer atau Mahmil itu berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Di bawahnya. Nah, tapi Pengadilan Agama baru punya hak kewenangan untuk melakukan eksekusi itu tahun 2006. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Nah, tahun 2006 itu baru dia eksistensi Pengadilan Agama menjadi kuat. Nah, eksistensi Pengadilan Tun itu mulai kuat itu tahun 2009. Sebelumnya putusan Tun itu banyak yang diabaikan, banyak yang tidak diikutin karena hanya bersifat administrasi itu yang kemudian. Tapi hari ini ketika dia diabaikan maka pejabat Tun itu dapat diberhentikan. Itu untuk demi tegaknya keadilan. Jadi dalam putusan pengadilan itu ada dua, kita bicara ya. Ada persoalan kepastian hukum dan ada soal keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam keadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah keadilan menurut rasa keadilan masyarakat, bukan rasa keadilan menurut undang-undang. Kalau rasa keadilan undang-undang itu adalah kepastian hukum, itu yang diterapkan. Makanya putusan pengadilan itu ada dua, soal apakah dia bicara soal kepastian hukum atau dia bicara soal keadilan. Nah, disitulah fungsi kekuasaan yudikatif kemudian. Kenapa kekuasaan yudikatif itu harus terpisah? Tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain, tidak boleh diintervensi oleh legislatif, tidak boleh diintervensi oleh eksekutif. Nah, sebelum reformasi, kekuasaan kehakiman itu berada di bawah presiden. Jadi Mahkamah Agung itu dilantik dan diangkat oleh presiden. Nah, di situ yang kemudian menjadi parahnya penegakan hukum di zaman Orde Baru. Nah, itu yang dimaksud oleh Montesquieu dan Immanuel Kant. Immanuel Kant mencoba bagaimana memisahkan tiga cabang kekuasaan ini. Tidak kemudian saling memasuki, tidak saling intervensi. Posisinya adalah sejajar, tetapi memiliki kewenangan masing-masing. Nah, pasca reformasi itu ada satu lagi kekuasaan kehakiman. Tadi ada Mahkamah Agung. Nah, ada satu lembaga kekuasaan kehakiman yaitu disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji terkait undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Itu yang pertama, atau sering disebut dengan judicial review undang-undang. Yang kedua, mengadili sengketa pemilu, bukan pilkada ya. Karena pilkada menurut putusan Mahkamah Konstitusi bukan rezim pemilu. Jadi dia rezim pemerintah daerah, bukan rezim pemilu. Makanya dia walaupun MK yang mengadili, tapi karena belum ada peraturan atau belum ada peraturan dan belum ada lembaga khusus yang mengadili soal pilkada. Kalau sudah ada lembaga khusus, maka lembaga khusus itu yang akan mengadili, bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi karena ada perintah di dalam undang-undang itu untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya lembaga peradilan pilkada, maka proses sengketa pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tadi soal judicial review, soal sengketa pemilu. Yang ketiga adalah soal sengketa antar lembaga negara. Yang tadi saya katakan tadi itu, ketika ada lembaga negara, misalnya presiden mengambil alih kewenangan lembaga legislatif misalnya, itu dapat diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Itu yang keempat ya. Yang ketiga. Yang keempat adalah pembubaran partai politik. Jadi Mahkamah Konstitusi boleh membubarkan partai politik jika dia bertentangan dengan konstitusi. Nah, yang terakhir adalah tugas tambahan Mahkamah Konstitusi yaitu impeachment. Jadi ketika DPR ingin menjatuhkan presiden, maka DPR wajib meminta pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah keputusan DPR telah sesuai dengan konstitusi atau tidak, atau bertentangan. Kalau dia bertentangan dikembalikan dan tidak dapat disetujui, tapi kalau dia dinyatakan sesuai,
maka dapat dilakukan impeachment terhadap presiden oleh oleh DPR. Lanjutkan. Jadi pendapat Montesquieu ini menarik untuk dikaji dalam dan kritisnya ini ya, karena ini lembaga yang sudah pemisahan kekuasaan, lembaga yang sudah cukup lama teori ini dan masih digunakan sampai dengan hari ini itu kemudian bukan kemudian dihilangkan, walaupun ada beberapa pengkritisan terhadap misalnya tadi soal fungsi federatif. Nah, fungsi federatif itu tidak berdiri sendiri. Kalau fungsi federatif di beberapa negara itu dia berdiri sendiri. Itu yang dikatakan tentara itu di luar pemerintahan. Dia tidak berada di dalam pemerintahan yang namanya tentara dan kepolisian. Tapi karena di kita ini tidak mengenal fungsi federatif, maka tentara itu atau polisi itu ada di bawah presiden. Itu di dalam konstitusi. Selanjutnya soal hubungan eksternal luar negeri misalnya, itu fungsi federatif. Jadi hubungan luar negeri itu bicara soal urusan keamanan juga salah satunya. Jadi fungsi federatif ini menariknya adalah di beberapa negara dia digunakan, tapi ada juga fungsi yudikatifnya. Jadi yang negara yang tidak punya polisi dan pengadilan itu hanya di Swiss, tidak salah. Swiss itu tidak punya polisi, tidak punya lembaga legislatif. Gimana, Pak? Halo, siapa? Halo Pak, di mana tadi tuh yang tidak punya ada polisi? Di Swiss itu tidak punya polisi. Ya. Ada Sules, Pak. Swiss. Oh. Koneksi tadi Pak, kurang dengar. Kalau di Palestina gimana itu, Pak? Palestina itu punya tentara aja punya. Oh, di Swiss itu tidak punya polisi dan tentara. Ada satu lagi negara yang tidak punya polisi, tapi dia mempercayakan keamanannya kepada Pam Swakarsa. Itu ada di negara di Samudra Pasifik, di Switzerland itu. Tapi dia tidak ada tentara, tidak ada polisi, tapi dia mempercayakan keamanannya kepada Pam Swakarsa. Nah, kalau di Swiss itu tidak ada namanya mempercayakan kepada Pam Swakarsa. Tidak ada polisi, tidak ada tentara. Nah, itu Swiss. Itu yang kemudian menjadi pusat bank sentral dunia, itu ada di Swiss. Interupsi, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi saya ingin menanyakan kaitannya dengan 3 lembaga tertinggi negara, yang mana sebelumnya tadi Bapak mengatakan bahwa dulunya yudikatif ada di bawah naungan presiden. Akan tetapi yang sekarang saya akan tanyakan adalah kaitannya dengan yudikatif, yang mana yang kita ketahui dari lembaga legislatif dan eksekutif pengangkatannya menggunakan sistem demokrasi begitu. Akan tetapi sampai saat ini saya tidak pernah melihat bagaimana sistem pengangkatan dari yudikatif ini. Sudah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Cuma itu. Baik. Perubahan konstitusi itu melahirkan lembaga negara ya. Kalau sebelum amandemen atau konstitusi 1945 itu kita kenal ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertingginya itu adalah MPR. Lembaga tingginya itu adalah ada DPA, ada presiden, ada DPR, ada BI, ada bank sentral ya. Kemudian ada BPK dan segala macamnya. Nah, pasca amandemen tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Nah, sebelum amandemen itu kenapa ada lembaga tertinggi? Karena presiden dipilih oleh MPR dan presiden adalah mandataris MPR. Itu yang harus diingat. Nah, presiden melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kerjanya itu berdasarkan garis-garis besar haluan negara. Itu. Nah, pasca amandemen tidak ada lagi namanya GBHN. Jadi presiden diberikan kebebasan untuk membuat Renstra, rencana strategis EPJMD, EPJM,
untuk jangka waktu 25 tahun. Nah, karena menurut DPR, presiden ini dipilih rakyat. Yang bisa menjatuhkan presiden itu hanya rakyat. Nah, itu yang kemudian dikenal sebagai sistem presidensial. Sistem presidensial. Tapi kalau presiden dipilih MPR dianggap sebagai sistem parlementer. Nah, itu menurut pandangannya DPR kita ya. Nah, makanya kemudian pemilihan langsung oleh rakyat. Itu yang kita sudah melakukan pemilihan langsung 20 tahun. Ternyata berat. Sebelumnya juga kita sudah melakukan pemilihan lewat DPR maupun MPR. Ternyata juga berat karena itu praktek jual beli suara kemudian. Yang gemuk adalah DPR ininya. Kita belum menemukan sistem apa yang terbaik. Amerika saja kemudian walaupun dia pemilihan langsung, tetapi dia adalah sistem perwakilan kemudian. Jadi kalau bicara partai ya, itu ada 1.000 partai, 1.000 partai di Amerika. Tapi ketika pemilu, kenapa cuma 2 partai ya? Partai-partai itu bergabung menjadi satu di Partai Republik atau di Partai Demokrat. Kalau di Amerika, kalau di Prancis itu Partai Republik atau Partai Sosialis, Partai Buruh. Kalau di Prancis, dia 2 partai. Kalau di kita kita sudah mencoba itu sebetulnya. Zaman Orde Baru kita sudah mencoba bagaimana membuat difusi partai itu. Ada Partai Islam itu yang gabung ke P3, Partai Nasionalis itu yang bergabung ke PDI. Baru kemudian ada Partai Golongan Karya. Tapi kemudian Partai Golongan Karya yang kemudian dicoba untuk bagaimana dijadikan kepanjangan tangan oleh Soekarno, oleh Soeharto. Nah, soal lembaga yudikatif tadi pertanyaannya itu, pasca amandemen itu memunculkan yang namanya Komisi Yudisial. Jadinya, Komisi Yudisial itu lahir sebagai lembaga etik, kemudian pengawas etik dari Hakim Agung, tapi tidak untuk Hakim Konstitusi. Nah, itu jadi perdebatan kemarin. Makanya kalau ikutin perdebatannya Yusril dengan Jimlia Sidiki yang saling intrik gitu kan, saling intriknya itu persoalan kenapa kemudian MK mencabut kewenangan Komisi Yudisial. Padahal Komisi Yudisial itu jelas di dalam konstitusi. Dia langsung disebut di dalam konstitusi, bukan disebut dalam undang-undang. Lahirnya Komisi Yudisial itu karena belajar dari 32 tahunnya Mahkamah Agung itu di bawah Kementerian Kehakiman, Menteri Kehakiman. Jadi Mahkamah Agung itu bukan berdiri sendiri, dia di bawah Menteri Kehakiman. Itu harus diingat. Jadi dia di bawah Menteri Kehakiman. Nah, Menteri Kehakiman itu berada di bawah Presiden. Itu yang dikatakan tidak independennya kekuasaan peradilan pada saat itu, kekuasaan kehakiman. Nah, pasca amandemen dia sudah dipisah. Jadi Menteri Kehakiman pasca amandemen dia berubah menjadi Menteri Hukum dan HAM. Dia berdiri sendiri. Mahkamah Agung menjadi puncak dari kekuasaan kehakiman dari tiga lembaga tadi, dari 4 lembaga tadi. Mahkamah Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Di luar itu ada Mahkamah Konstitusi. Nah, proses pemilihan Hakim Agungnya adalah proses pemilihan melalui seleksi kemudian. Jadi seleksinya dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen. Nah, ketika diseleksi oleh Komisi Yudisial itu berat orang jadi Hakim Agung sekarang. 3:1. Misalnya Mahkamah Agung membutuhkan 1 orang Hakim Agung, maka Komisi Yudisial akan menyeleksi 3 orang, akan merekomendasikan 3 orang ke DPR. Nanti DPR yang akan memilih, melakukan fit and proper test. Semua dilakukan oleh DPR, termasuk KPU. DPR yang akan melakukan fit and proper test. BPK juga demikian. Nah, setelah itu dilantik oleh Presiden. Presiden melantik dalam kapasitas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Harus dibedakan. Kapan Presiden menjadi kepala negara?
dan kapan presiden menjadi kepala pemerintahan. Tapi pertanggungjawabannya tidak kepada presiden, Mahkamah Agung. Nah, pemilihan ketua Mahkamah Agung dilakukan secara terbuka oleh internal Mahkamah Agung. Jadi Hakim Agung itu ada hampir 60-an. Kalau saya cerita lantai 13 di gedung Mahkamah Agung itu adalah lantai paling steril, lantai yang tidak bisa dimasukin kecuali oleh Hakim Agung. Lantai 13 namanya di Mahkamah Agung. Kalau lantai di bawah-bawahnya itu masih bisa, tapi lantai 13 itu tidak bisa. Tidak ada yang boleh masuk ke lantai 13 kecuali Hakim Agung. Karena itu ruangan Hakim Agung. Itu saking bermartabatnya seorang Hakim Agung. Memang membangun proses ini kan cukup panjang karena proses 32 tahun ya. Sistem yang dibangun ini kan sistem yang sudah rusak diperbaiki. Nah, tapi hari ini kemudian bergulir soal amandemen. Nah, amandemen yang bergulir awalnya adalah soal GBHN. Saya ingatkan, ada saya buat tulisan saya itu. Saya sudah nulis itu ada di jurnal itu. 3-4 tahun yang lalu ada bukan isu ya, ada diskusi menarik soal GBHN sampai kemudian B.J. Habibie menarik diskusi soal garis-garis besar haluan daerah. Jadi harus ada GBHD, GBHN. GBHD sebagai pangkuan dasar untuk bekerjanya gubernur atau bupati wali kota. GBHN sebagai dasar untuk bekerjanya presiden. Memang GBHN zaman Soeharto itu sangat bagus. Kita mengenal namanya Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita 4, sampai ke 5. Begitu 5 kita akan tinggal landas sebenarnya kan. Tapi begitu mau tinggal landas, kita tiba-tiba jatuh. Belum sempat terbang sudah jatuh. Nah, itu ide dasar kemudian GBHN harus dimasukkan menjadi program kerja presiden agar bisa dimintai pertanggungjawaban oleh MPR, agar MPR bisa bekerja. Jadi MPR yang ada hari ini, MPR yang tidak memiliki gigi atau tidak memiliki kekuasaan mutlak. Beda dengan MPR tahun 98 ya, yang menjatuhkan Gus Dur tidak salah itu. Jadi MPR 98 itu, jadi Undang-Undang Dasar sebelum amandemen adalah Undang-Undang Dasar yang bisa membuat orang berkuasa 32 tahun dan bisa membuat orang berkuasa hanya 1,5 tahun. Jadi 32 tahunnya itu adalah Soeharto, 16 tahunnya adalah Soekarno menjadi diktator, Soeharto juga demikian, bisa membuat orang jatuh dalam jangka waktu 1,5 tahun, itu Gus Dur. Nah, itu yang membuat B.J. Habibie tidak mau kemudian melanjutkan dia ikut menjadi presiden. Baik ya, itu. Ya, jadi kembali ke kaitannya soal yudikatif tadi kan, seperti yang katanya Bapak ada yudikatif itu bisa kita katakan terlahir dari seleksi dari DPR begitu kan Pak? Bukan dari DPR, dia diseleksi dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial begitu. Ya, Komisi Yudisial ini adalah lembaga negara independen. Lembaga negara independen. Ya, dia terus tidak. Lembaga independen ini bagaimana cara pembentukannya, Pak? Lembaga negara independen ini kan perintah dari undang-undang. Undang-undang. Jadi gini. Dalam kewenangan itu ada tiga sumber kewenangan ya. Dia jelasin. Ada kewenangan atribusi, ada kewenangan delegasi, dan ada kewenangan mandat. Itu yang harus diketahui oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Apa itu kewenangan atribusi? Kewenangan yang diterima langsung dari Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Siapa penerima kewenangan atribusi? Kalau di desa itu adalah kepala desa. Dia menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bupati atau gubernur, dia adalah menerima kewenangan atribusi. Nah, kepala desa juga demikian, dia juga menerima kewenangan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal 18 lah itu menjelaskan soal desa, status desa ya.
Bupati dan gubernur juga demikian, itu ada di pasal 18 ayat 1. Soal ininya, kewenangan atribusinya, selain di Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, Presiden juga demikian, dia menerima kewenangan dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 1 ayat 3. Nah, itu kewenangan atribusi. Itu yang dimaksud dengan kewenangan. Demikian juga Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu penerima kewenangan atribusi di pasal 22 huruf E. Itu dijelaskan. Sudah baca konstitusi belum? Belum, Pak, belum. Baca Undang-Undang Dasar. Ya, jadi itu kan maksud Bapak. Jadi ketika Bapak mengatakan itu adalah kewenangan tadi distribusi begitu kan? Atribusi. Ya, atribusi begitu. Kepada sebuah lembaga yudisial begitu. Nah, jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana cara terbentuknya lembaga yudisial ini, gitu kan? Cara terbentuknya, itu nggak mungkin kan langsung ada begitu. Hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi. Hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi dia lahir dari Undang-Undang Komisi Yudisial, itu nomor berapa ya? Itu justru tesis saya soal kedudukan Komisi Yudisial waktu itu. Jadi Komisi Yudisial itu bukan pelaksana kekuasaan kehakiman. Itu harus dibedakan. Dia tidak melaksanakan kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang memiliki fungsi mengadili. Ya. Fungsi mengadili ya hanya ada di Mahkamah Agung dan lembaga di bawahnya. Begitu juga di Mahkamah Konstitusi. Makanya dia tidak disebut sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Dia hanya lembaga etik pertama ya. Jadi Komisi Yudisial adalah lembaga etik, melaksanakan fungsinya berdasarkan pasal 22 huruf E Konstitusi. Kemudian dia melaksanakan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Kalau MK itu Undang-Undang nomor 23 2003 juga hampir samaan dia undang-undangnya. Nah, prosesnya seleksi. Jadi jumlah komisionernya adalah 7 orang. Jadi waktu pasca amandemen itu banyak lembaga baru kemudian. Lembaga baru yang dimaksud itu adalah ada Komisi Pemilihan Umum. Itu lembaga baru, kewenangan atribusi. Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), itu lembaga-lembaga baru yang ada. Nah, kalau BI sudah sejak dulu sudah ada bank, dia sebagai bank sentral. Jadi lembaga-lembaga baru itu lahir dari Undang-Undang tahun 2003. Di 2003 itu cukup banyak undang-undang yang lahir karena banyak lembaga baru, termasuk Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Kepolisian 2002. Kepolisian 2002 ini. Pengadilan Agama 2006, kemudian ini 2003 itu banyak lembaga ya. Nah, itu prosesnya seleksi. Nah, ketika siapa tim seleksinya ya? Tim seleksinya adalah pansel, panitia seleksi. Panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden selaku kepala negara, bukan kepala pemerintahan ya. Nah, itu Presiden yang angkat pansel. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi dia dibentuk dari 3 lembaga, makanya jumlah hakim konstitusi itu cuma 9, tidak lebih tidak kurang 9. 3 orang unsur dari Mahkamah Agung, yaitu dari lembaga yudikatif, 3 orang unsur dari Presiden sebagai lembaga eksekutif, 3 orang unsur dari DPR sebagai lembaga legislatif. Kalau masih ingat siapa namanya lawannya Yusril yang sekarang itu, mantan Ketua Mahkamah Agung, itu usul dari DPR. Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi dulu adalah usul dari DPR. Dia diusulkan oleh PKB. Terus kemudian ini PAN itu PKB. Nah itu 9 hakim konstitusi itu sebagai pengawalnya. Makanya tembok tiang di Mahkamah Konstitusi 9. Nah itu prosesnya. Kalau dia seleksinya di masing-masing lembaga itu. Nah, kalau Komisi Yudisial, seleksinya di Timsel.
di Timsel. KPU juga demikian, seleksinya di Timsel. Nah, pasca dia sudah dapat di Timsel, itu yang kemudian diserahkan kepada DPR. Jadi DPR yang kemudian memilih, makanya ada perbandingan. Kalau yang dibutuhkan 2, maka yang di store namanya adalah 6. Jadi 1:3. Bukan kenapa 1:3? Supaya tidak ada nepotisme. Itu yang pertama. Tidak ada nepotisme. Yang kedua, fit and proper test istilahnya itu dibuat terbuka. Makanya pemilihan ketua KPK juga begini. Kalau KPK kan 5 komisioner, yang dia kan 1:2 kalau KPK. Makanya yang dipilih adalah 5 kemudian. Yang di store 10 oleh Timsel. KPU itu 7 orang, yang 1:3 tidak salah KPU itu. Jadi yang di store 21 orang nama. 21 orang, karena yang diambil 7. Komisi Yudisial juga demikian 7. Kemudian apa lagi? Jadi itu. Jadi semua di DPR. Kalau yang terkait hukum misalnya seperti Komisi Yudisial, KPK, atau usul DPR untuk hakim konstitusi yang 3 orang itu akan dilakukan fit and proper test itu di Komisi 3 biasanya, Komisi Hukum. Nah, kalau selain dengan KPU, maka akan dilakukan fit and proper test di Komisi 2. Tidak di semua komisi. Kalau terkait soal keuangan BPK, maka akan dilakukan fit and proper test di Komisi 8, tidak salah. Seperti itu. Fit and proper test. Jadi dia diuji kelayakannya, kelayakan dan kepatutannya. Baru bisa masuk. Nah, hakim juga demikian. Hakim yang diseleksi oleh Komisi Yudisial, Hakim Agung ya, bukan hakim karir ya. Kalau hakim karir itu kayak tes CPNS. Hakim karir itu ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ada di pengadilan agama, ada di pengadilan tinggi agama. Di PTWI juga demikian. Tapi kalau di Mahkamah Agung itu bukan hakim karir. Jadi dia bisa ikut menjadi hakim agung ketika sudah berumur 4 tahun dan punya pengalaman 10 tahun di bidang hukum. Tesnya cukup rumit. Tesnya cukup rumit. Nah, kalau hakim 1:3 juga. Misalnya hakim Mahkamah Agung butuh hakim agung, akan ada pensiun hakim agung 3 orang. Dia bersurat, Mahkamah Agung bersurat ke Komisi Yudisial membutuhkan hakim agung 3 orang karena akan ada yang pensiun. Jadi Komisi Yudisial menyiapkan 9 orang untuk diseleksi. Yang 9 orang ini nanti lolos yang dikirim ke DPR, ke Komisi 3 untuk di fit and proper test. Gitu. Kalau sudah dipilih, maka Presiden kemudian melantik dia selaku kepala negara. Gitu. Itu kalau hakim agung. Nah, Presiden kalau dilantik juga oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal pembacaan sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Begitu. Itu yang disebut dengan check and balances, saling kontrol kemudian. Tidak berdiri sendiri. Jadi ada saling kontrol antara yang satu dengan yang lainnya. Saya lanjutkan ya. Ya Pak, jelas Pak. Sistem pemerintahan yang terjadi adalah demokrasi secara langsung. Itu tadi. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Kalau kita dengan demokrasi Pancasila, makanya perdebatannya kalau demokrasinya dari rakyat untuk rakyat, maka itu bukan ciri demokrasi Pancasila. Kalau demokrasi Pancasila, maka dia akan bicara soal sistem perwakilan. Itu yang kemudian masih diperdebatkan. Sampai hari ini belum selesai. Sebenarnya sejak dulu itu sudah perdebatan soal perwakilan itu, sistem perwakilan. Pemikiran tentang teori penjajahan masyarakat berasal dari pemikiran Plato, yaitu karena kebutuhan dan keinginan untuk saling membutuhkan mereka bergabung untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tujuan negara menurut Plato adalah untuk mencapai dunia cita yang sebenarnya. Nah, dalam bukunya, saya lanjutkan dulu nanti pertanyaannya. Oh, baik, Pak. Dalam bukunya Plato di buku Republiknya itu, dia menjelaskan
membagi bentuk-bentuk negara menurut Plato. Itu pertama adalah negara aristokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh pada cerdik pandai dan berpedoman pada keadilan. Itu aristokrasi menurut Plato. Kemudian ada timokrasi. Timokrasi ini adalah segala tindakan penguasa ditujukan untuk kepentingan si penguasa, kekayaan negara atau kekayaan pribadi. Nah, jadi kekayaan negara itu sama dengan kekayaan pribadi. Jadi tidak ada pemisahan mana kekayaan negara, mana kekayaannya dia. Jadi itu sama, itu kekayaan negara ya kekayaannya dia juga bisa digunakan. Itu menurut sistem timokrasi. Ketiga ada oligarki yang hari ini sering kita dengar soal oligarki. Jadi kondisi di mana orang-orang kaya semakin ingin kaya, sehingga timbul kemelaratan yang berakibat pada pemberontakan rakyat. Itu oligarki. Jadi oligarki itu mempercayakan kekuasaan itu kepada segelintir orang. Misalnya DPR hari ini, misalnya ketika Undang-Undang Omnibus Law disahkan itu, ada 200 sekian anggota DPR itu adalah seorang pengusaha. Bagaimana kita kemudian mempercayai Undang-Undang Omnibus Law ini memang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Padahal di dalam DPR itu ada 200 sekian itu sebagai pengusaha. Itu yang dimaksud oligarki. Jadi dia sudah kaya, kita mau membuatnya semakin kaya, kemudian dia mengontrol pemerintahan ini. Ketika dia mengontrol pemerintahan ini, maka akan terjadi kemudian nanti pemberontakan oleh rakyat. Ketika rakyat miskin, ketika rakyat kelaparan dan sebagainya. Itu yang diwanti-wanti. Selanjutnya adalah demokrasi. Pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun memiliki negatif karena merasa merdeka dan mendewa-dewakan kebebasan, akibatnya anarki. Jadi yang namanya demokrasi itu dia mendapat kebebasan, kemudian semua boleh bicara, semua boleh ini. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan akhirnya adalah anarki. Hampir sama dengan oligarki kemudian. Ketika oligarki akan melahirkan pemberontakan. Ketika demokrasi akan melahirkan anarki. Nah, anarki adalah suatu kondisi yang tidak ada pemerintahan. Kacau balau, sehingga pada masa ini perlu ada pemimpin yang keras, kuat, dan bertindak tegas. Ini yang dibutuhkan kemudian pemimpin yang tirani, pemimpin yang diktator kemudian. Nah, ada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang tiran berusaha menekan rakyat dan tidak segan-segan menyingkirkan lawannya. Itu yang disebut dengan tirani, diktator, dan seterusnya. Nah, muncul lagi aristokrat, begitu seterusnya. Ini siklus kemudian. Ini siklus yang akan terjadi yang menurut Plato dalam buku Republiknya, siklusnya akan seperti ini. Akan muncul aristokrasi, kaum cerdik pandai, kemudian timokrasi, oligarki, demokrasi, anarki, tirani. Itu siklus. Siklus, kalau kita gambarkan ya, siklus itu berputar. Nah, seperti ini siklusnya. Coba besarkan ya. Nah, seperti ini siklus. Jadi kita akan monarki. Monarki ini sifatnya baik untuk kepentingan rakyat, dipegang oleh satu orang. Itu monarki, monarki absolut, monarki. Jadi dia dipegang oleh raja. Dari monarki akan melahirkan tirani, sifatnya jelek untuk kepentingan sekelompok orang, dipegang oleh beberapa orang, bangsawan. Itu tirani. Kemudian aristokrasi, sifatnya baik untuk kepentingan umum, dipegang oleh beberapa orang. Kemudian oligarki, sifatnya jelek untuk kepentingan kelompoknya saja, dipegang oleh sekelompok orang. Jadi oligarki ini pengusaha-pengusaha, ya pengusaha saja isinya kemudian begitu. Demokrasi sifatnya baik untuk kepentingan rakyat, dipegang oleh rakyat. Oktokrasi sifatnya jelek untuk kepentingan pribadi, dipegang oleh beberapa orang. Nah, ini siklus yang dikemukakan oleh Polybios kemudian. Tadi ada siklus yang dikemukakan oleh Plato, kemudian oleh Polybios itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Plato. Kalau Polybios itu membaginya dengan monarki, tirani,
aristokrasi, oligarki, demokrasi, oklikrasi. Itu yang dibagi oleh Polybios. Jadi, ada pertanyaan dulu? Bisa minum sedikit. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Pemerintahan kita yang sekarang ini kan sistem demokrasi Pak. Yang seperti dibilang tadi, demokrasi itu adalah dari dan untuk rakyat. Lalu kemudian banyak kalau kita terlalu mengutamakan pendapat kita yang bersifat negatif seperti yang dibilang tadi. Terus ketika kemudian terjadi anarki gitu Pak. Apakah itu tidak berdampak buruk terhadap demokrasi itu sendiri Pak? Terus? Yang saya mau tanyakan di sini. Apa ini pertanyaannya? Pasti buruk lah kalau anarki ya. Apakah sistem demokrasi di negara kita ini efektif atau tidak hingga saat ini Pak? Itu aja Pak. Makanya kemarin saya jelaskan. Jadi teori itu pasti akan muncul di masing-masing zamannya. Tidak bisa kemudian kita samakan zamannya Soekarno dengan zaman hari ini itu misalnya kan. Oh iya Pak. Zamannya Soeharto dengan zaman hari ini. Ya. Zaman Soekarno muda dengan Soekarno tua itu berbeda. Soekarno muda itu sangat revolusioner, betul-betul untuk kepentingan rakyat, betul-betul untuk dia berjuang untuk Indonesia merdeka. Tapi Soekarno tua kan paham ya, dekret presiden. Ya Pak. Jadi Soekarno tua itu adalah Soekarno soal bagaimana dia berkuasa, menjadikan dirinya menjadi orang yang diktator, kemudian dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Itu dekret presiden 5 Juli itu. Jadi itulah Soekarno tua. Di zamannya, di akhir pemimpinannya pun seperti itu akhirnya dia kan. Dia mengangkat, memberhentikan semaunya kemudian. Walaupun ekonomi kacau balau, semaunya dia karena dia bertindak selaku tangan besi. Karena kekuasaannya tidak terbatas. Dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, bayangkan. Presiden seumur hidup ya kapan sampai dia meninggal. Nah, kemudian datang Soeharto. Yaitu Soeharto muda. Soeharto pada saat muda ketika menjatuhkan Soekarno. Soeharto pada saat muda ya berpikir bagaimana Indonesia maju. Yaitu Soeharto di tahun 70-an ya. Awal-awal akhir 60-an dan awal 70-an. Dia bicara replita, pemilu dan seterusnya. Tapi di akhir-akhir tahun 80-an akhirnya Soeharto bukan lagi Soeharto yang dulu. KKN, nepotisme dan segala macamnya kemudian terjadi gitu kan. Orang dibungkam, tidak boleh bicara, orang dilarang untuk subversif dan seterusnya. Nah itu Soekarno tua. Nah hari ini juga demikian mungkin kalau kita lihat itu ya. Nah makanya memunculkan kemudian konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan. Kenapa muncul pembatasan kekuasaan 2 tahun? Kita coba belajar dari Amerika. Amerika juga demikian sebetulnya. Kenapa dia masa presidennya cuma 2 periode? Karena dia belajar dari Roosevelt misalnya. Kalau George Washington misalnya adalah presiden. Kenapa George Washington dikenal, disayang, kemudian dikagumi? Karena George Washington itu hanya berkuasa 1 periode. Begitu periode kedua dia meletakkan jabatannya. Tidak lagi berkuasa untuk Amerika. Perilaku Washington itu diikuti oleh presiden seterusnya di Amerika. Tetapi pada saat zaman Roosevelt itu menjabat 3 periode. Bukan 2 periode, 3 periode.
Nah, Roosevelt ini kemudian di ujung jabatannya dia bercorak kemudian menjadi tirani tadi, diktator tadi. Makanya kemudian ada revolusi perubahan konstitusi di Amerika tahun 45 itu ya. Melahirkan konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan. Kekuasaan presiden kemudian dibatasi hanya 2 periode. Nah, di Indonesia juga demikian akar masalahnya. Kenapa muncul pembatasan kekuasaan cuma 2 periode? Supaya tidak kemudian menimbulkan lagi. Kalau hari ini ada isu mau amandemen konstitusi dengan membuat jabatan presiden menjadi 3 periode, itu yang kemudian ide dasar yang dulu itu kemana? Itu yang sangat bahaya. Itu yang saya katakan, itulah oligarki. Oligarki ini kan sangat membutuhkan soal orang menjabat sampai dengan bertahun-tahun, sampai tanpa batas ya. Itu oligarki. Karena kalau dia berubah, pasti dia akan berubah untuk melakukan cara-cara untuk bagaimana pendekatan dan seterusnya. Karena praktek-praktek kotor itu pasti dilakukan oleh yang namanya oligarki. Karena dia tidak perlu berkuasa, tapi dia bisa mengontrol. Dia bisa mengatur kemudian. Lewat cara apa orang mengatur? Lewat cara faktor ekonomi. Minggu lalu kita sudah ceritakan. Sudah kita jelaskan. Soal ekonomi adalah soal yang paling vital kemudian. Faktor ekonomi mampu mengatur soal politik dan hukum. Kekuasaan ekonomi adalah kekuasaan yang bisa mengatur politik dan hukum. Nah, begitu kekuasaan politik diatur, maka hukum pun dapat diatur. Jadi itu. Oh, berarti Pak, berarti demokrasi itu sesuai pada eranya Pak ya, berarti? Tergantung masing-masing pemimpinnya kemudian. Oh. Kita tidak bisa kemudian melihat hari ini misalnya tidak demokrasi. Soekarno ya. Di awal, Soeharto di awal itu sangat demokrasi, tapi di akhir kepemimpinannya dia kemudian begitu. Oh ya Pak, ngerti Pak. Mungkin ada yang lain Pak mau bertanya. Jadi kita silakan. tidak bisa paksakan hari ini seperti ini nggak bisa. Oh. Jokowi di awal kepemimpinannya dia sangat demokratis misalnya kan, tapi di akhir kepemimpinannya seperti itu cara menganalisanya. Seiring dengar ada 3 periode sekarang Pak, gimana itu menurut Bapak? Tapi Jokowi tidak mau. Itu yang tadi saya katakan, ada oligarki yang bermain itu. Ya, politik. Ya, oligarki. Oligarki yang kemudian soal bagaimana ketika oligarki berkuasa, ketika oligarki yang mengatur, maka itu yang terjadi. Jadi kalau katanya Lord Sang itu pendapatnya bahwa pemerintahan yang kuat itu dapat terjadi jika ada penyatuan kekuasaan. Kekuasaan tersebut dimiliki oleh negara. Nah, penyatuan kekuasaan yang dimiliki oleh negara merupakan satu tujuan negara. Jadi mesti ada pengumpulan kekuasaan. Nah, cara mengumpulkannya adalah sebagai soal disiplin, sederhana, totaliter dan siaga. Itu Lord Sang ya. Lord Sang adalah ahli strategi Inggris. Kalau sarjana Muslim itu siapa namanya? Al-Mawardi. Nah, kalau Al-Mawardi itu berpendapat soal negara itu, jadi memelihara agama dan kesejahteraan rakyat. Jadi dia berbicara soal tujuan negara dan memelihara agama dan mensejahterakan umat, bukan rakyat yang mensejahterakan umat. Al-Mawardi berpendapat bahwa tujuan negara itu setidaknya ada 9. Pertama, menjaga dan memelihara agama. Kedua, itu menjaga hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Ketiga, itu menegakkan hukum. Keempat, itu menjaga kedaulatan Islam dan mengedepankan hak asasi manusia. Kelima, itu melawan orang yang menentang Islam. Yang keenam, itu menyusun kekuatan untuk melawan musuh dan menyerang. Yang ketujuh, memperlakukan zakat, infak, dan sedekah berdasarkan hukum Islam. Yang ke-8 itu menggunakan APBN secara efektif dan efisien. Yang ke-9 itu memelihara agama dan umat yang langsung ditindaklanjuti oleh pemimpin negara. Itu menurut Al-Mawardi. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, jadi dia bicara soal tujuan negara itu adalah pemerintahan yang menjalankan hukum agama
dan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi umatnya. Ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan tersebut diimplementasikan dalam urusan dunia dan urusan agama. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Kalau Ibnu Taimiyah itu dia memberikan 3 hal pencapaian tujuan negara. Pertama, mewujudkan tujuan negara tercapai adalah menjalankan hukum Islam, menciptakan kebahagiaan umat, mewujudkan keadilan, serta dapat dipercaya mengenai urusan masyarakat. Nah, bicara hal ini ya, kita mengenal yang namanya sistem khalifah ya, khalifah Rasyidin dan segala macamnya. Tetapi ternyata khalifah itu banyak juga kemudian tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Misalnya pertentangan soal Sunni dan Syiah. Soal khilafah itu kan ada pertentangan antara Sunni dan Syiah misalnya. Kemudian banyak juga yang kemudian akhirnya para ulama yang dibunuh oleh ketika di zamannya khilafah ini ya. Jadi khilafah itu yang kemudian kalau kita bicara ya kalau khilafah di zamannya Harun Rasyidin mungkin sukses, tapi di luar itu kemudian yang terjadi pertentangan begitu banyak. Itu yang membuat kemudian adanya pertentangan antara Syiah dan Sunni. Nah, hari ini kita mau membangkitkan itu cukup sulit. Makanya karakter masing-masing, budaya masing-masing di wilayah tersebut yang bisa kemudian apa yang mau dibuat. Misalnya kita bicara negara bangsa, Eropa saja tidak mampu mengumpulkan negara-negara bangsanya. Jadi dia terpecah. Inggris bicara sendiri, Wales bicara sendiri, Jerman sendiri, Italia sendiri. Beda dengan Indonesia. Indonesia yang berhasil kemudian menjadi negara bangsa. Negara yang terdiri dari beribu-ribu suku bangsa. Itu yang dimaksud negara bangsa kemudian. Baik, tujuan negara. Jadi soal air manusia, kekayaan. Nah, tujuan akhir hidup manusia, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan keagamaan, teologis, dan akhirat, ekstatologis. Agustinus itu bicara soal de civita Dei. Masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat berdasarkan nilai ketuhanan, civita Dei, masyarakat dunia atau iblis, civita terrena, nilai dunia untuk tujuan akhir atau cinta Tuhan. Itu yang sudah kita jelaskan minggu lalu. Nah, tujuan akhir manusia itu menurut Ibnu Taimiyah, negara merupakan sarana untuk mewujudkan syariah. Dengan demikian terdapat supremasi hukum. Jadi ada hal syariah yang harus dilaksanakan. Tadi kita bicara soal bagaimana cara menerapkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, APBN itu harus jelas peruntukannya. Makanya tujuan negara menurut saya adalah memfasilitasi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbentuk negara adil dan makmur dan diridhoi Allah. Itu yang diinginkan, bukan kemudian kita harus mengkotakkan bicara khilafah dan segala macamnya. Pancasila adalah bagian dari bagaimana caranya untuk melaksanakan yang diinginkan oleh Allah. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa demi rahmat di pembukaan UUD 45 itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan bahwa saya titipkan ini untuk dilaksanakan. Jadi 4 tujuan bernegara itu. Kekuasaan Sang Hyang tadi sudah bisa bicara harus lebih kuat dari rakyatnya. Jadi Sang Hyang itu ya dia mensahkan atau melegalkan yang namanya tirani, diktator. Itu Sang Hyang. Kemudian ada Machiavelli. Machiavelli juga demikian. Kalau orangnya kuat, negaranya kuat. Nah, ini yang kemudian teorinya Machiavelli ini yang kemudian menjadi teorinya fasisnya Hitler. Jadi gurunya Hitler itu adalah Machiavelli. Nah, yang terakhir adalah kemakmuran rakyat. Kalau di kita itu namanya welfare state. Nah, welfare state kita itu ada di pasal 33. Kemakmuran rakyat itu ada di pasal 33. Jadi kekayaan pasal 33 itu terkait soal welfare state, negara sejahtera. Prinsip yang diperhatikan adalah salus publica suprema lex, kepentingan umum mengatasi undang-undang. Teori status dari Jenilek, rakyat aktif, rakyat pasif. Jadi pemerintah yang mengatur soal kepentingan umumnya ini. Negara positif, negara negatif, itu kemakmuran rakyat. Jadi kalau negara positif menyelenggarakan kebutuhan untuk kemakmuran rakyat. Kalau negara negatif tidak campur tangan dengan urusan rakyat. Tipe negara dengan tujuan kemakmuran rakyat itu adalah Polizeistaat, liberal,
negara hukum formal dan negara hukum material. Kemakmuran rakyat negara polisir stat adalah negara absolut. Pelaksana kemakmuran rakyat dengan menafikan peran rakyat. Artinya penguasa sebagai penentu segalanya. Jadi penguasa yang mengatur, penguasa yang menyatakan kamu harus mengerjakan ini, Anda harus mengerjakan ini. Tidak boleh ada yang lain. Penguasa menafsir dan menentukan kepentingan umumnya. Makanya aliran ekonominya adalah merkantilis. Artinya adalah berdagang. Jadi dia kemudian bagaimana caranya berdagang, semua mau dijual. Nah ini polistat, semua mau diuangkan. Makanya di zaman ini yang kemudian kita kenal namanya zaman kolonialisme dan imperialisme. Jadi bangsa Eropa ketika ingin mensejahterakan rakyatnya, maka dia pergi ekspansi, pergi ke negara-negara yang kemudian belum berbentuk negara, masih miskin dan seterusnya. Hasilnya itu dia tidak mau peduli itu milik orang penduduk setempat, misalnya datang ke Indonesia, orang dipaksa tanam paksa ya, orang dipaksa untuk kejar rodi, orang dipaksa dengan romusannya. Hasilnya untuk kepentingan dia dan negaranya, bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Tanam paksa misalnya, pada saat itu orang dipaksa untuk menanam tebu dan cengkeh, menanam tebu, cengkeh dan teh oleh Inggris. Nah, hasilnya dia jual ke Eropa, tidak dia kembalikan ke Indonesia. Orang yang bekerja tidak digaji, tidak diupah dan segala macamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan polisir stat. Jadi dia tidak peduli apa yang terjadi di negara tempat dia datang, itu yang penting rakyatnya sejahtera. Itu maksudnya. Itu merkantilis. Negasi yang lain itu masuk ya. Kemudian ada negara liberal. Merupakan itu ngomong mudah tadi itu matikan mic-nya. Izin bertanya Pak, dulu mau Pak dosen. bertanya, Pak. Silakan. Ya dulu Pak dosen. Ayo, siapa dulu, ayo. Assalamualaikum Gantian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak dosen, yang saya mau tanyakan terkait dengan keamanan tadi yang disampaikan sama Pak dosen. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana sebuah negara bisa dikatakan aman ketika, ya contoh ya, negara kita sendiri di Indonesia ini masih dalam kategori negara yang secara pribadi saya, Pak dosen, mengatakan belum maksimal keamanannya. Nah, dari sisi keamanan tersebut banyak kemudian kita apa istilahnya ini contohkan seperti keamanan dalam politik misalnya, yang kemudian dalam keamanan kesejahteraan atau kemakmuran yang disampaikan oleh Pak dosen sendiri. Jadi berbicara keamanan di sini, saya pribadi mengamati bahwa negara ini belum aman. Kalau kita lihat dari kita dengar dari penyampaian Pak dosen di situ, karena negara ini yang walaupun kita katakan negara demokrasi, kemudian negara Pancasila, namun masih kita mengkonsumsi hukum Belanda di sini gitu. Nah, jadi bahan pertanyaan tiang terhadap Pak dosen, bagaimana upaya negara dalam undang-undang untuk mengamankan negara demokrasi ini. Itu sebelum lebih jauh yang paparkan, menurut pribadi saya Pak dosen, mohon maaf, negara ini masih belum makmur, yang kemudian juga belum aman. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dosen dalam hal ini? Itu saja dulu, mohon ditanggapi Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapin di pernyataan terakhir, masih mengalir hukum Belanda. Saya masuk dari situ ya. Jadi itu yang tadi saya katakan soal polistat heads itu. Nah, polistat apa istilahnya ya? Ini sebenarnya polistat. Jadi negara absolut yang coba keluar bangsa Eropa itu pada saat dia sudah selesai dengan revolusinya ya. Revolusi
industri revolusi politik di Prancis itu dan revolusi ilmu pengetahuan di Jerman itu, mereka berbondong-bondong keluar dari negaranya untuk melakukan perdagangan. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan nama merkantilis. Nah, mereka berdagang awalnya berdagang, tapi kemudian bukan berdagang, tapi kemudian adalah melakukan penjajahan dengan cara bagaimana dia kemudian memaksa. Di Inggris kita kenal itu ada yang tanam paksa, di Belanda kita kenal dengan namanya Romusa, di Jepang orang Jepang datang kita kenal namanya kerja rodi, itu kemudian Belanda dengan kerja rodi, Jepang dengan Romusanya. Nah, itu bagian dari bagaimana kemudian dia memaksa penduduk sekitarnya itu mengikuti keinginan dagangnya. Makanya kemudian datanglah datangnya VOC, datangnya dan segala macamnya itu. Itu awalnya. Itu tipikal awal kedatangan masyarakat bangsa Eropa ya. Dia berdagang merkantilis dan seterusnya. Jadi saya masih, itu kemudian perbudakan dan segala macamnya. Nah, terkait kemudian soal bagaimana hukum Belanda, ya kalau bicara hukum, Indonesia ini kan menganut 4 sistem hukum. Kita ini menganut sistem hukum Barat, tadi itu yang hukum Belanda itu. Hukum Belanda pun yang tertinggal hari ini itu cuma 2, hanya tinggal KUH Perdata, BW, kecuali buku 2 dan KUH Pidana. Itu saja. Yang lainnya sudah tidak berlaku. IS, HIR itu sudah tidak ada. RBJ itu sudah tinggal 2 itu. Itu bagian dari politik sistem hukum dunia. Di Malaysia saja itu masih menerapkan sistem hukumnya Inggris. Tapi jadi di negara-negara di mana-mana negara-negara jajahannya selalu meninggalkan sistem hukumnya. Karena sistem hukumnya yang dibuat pada saat itu adalah dengan cara bagaimana dia menerapkan sistem hukumnya dengan cara dipaksa. Makanya kemudian ada hukum subversif ya. Ada hukum subversif, orang dilarang kemudian untuk melawan gubernur jenderal. Kemudian oleh Indonesia itu yang dihapus, yang hari ini coba dihidupkan dan segala macam. Dengan cara itu yang memulai, kalau kita tahu 1816 itu peristiwanya adalah dengan hukum-hukum itu masuk ke Indonesia dengan cara dipaksa. Tapi kemudian ada kategorisasi hukum ya. Jadi hukum Barat misalnya, ada hukum yang berlaku untuk para imperialisme, ada hukum timur asing kemudian. Timur asing itu artinya adalah hukum yang berlaku untuk Cina, India, orang-orang Timur Tengah, Palestina, Bangladesh dan seterusnya. Itu yang disebut dengan hukum timur asing. Kemudian ada hukum yang berlaku untuk pribumi. Hukum pribumi itu dibagi 2. Ada hukum Jawa dan Madura, dan ada hukum di luar Jawa dan Madura. Gitu. Jadi tidak mesti kemudian hukumnya kemudian adalah hukum Belanda. Jadi hukum-hukum itu yang kemudian membentuk hukum Indonesia, dan ada hukum adat atau yang disebut dengan hukum kebiasaan. Kalau di Inggris Eropa kontinental dan common law istilahnya. Kalau common law itu adalah Prancis, Eropa kontinental itu adalah Prancis, common law itu adalah Inggris. Nah, common law itu adalah hukum adat gitu kemudian. Kalau di kita mengenal adalah hukum adat. Jadi Inggris itu memberlakukan hukum adatnya dari sejak dulu sampai dengan sekarang. Hukum Inggris itu adalah hukum yang terbaik. Dia tidak pernah merubah sistem hukumnya secara total. Beda dengan Prancis. Prancis merubah sistem hukumnya secara total itu pasca revolusi politik di Prancis. Itu berubah. Itu yang menjadi Eropa kontinental. Itu yang kemudian diterapkan oleh Belanda masuk ke Indonesia. Nah, itu yang mengatur soal hukum kebendaan, hukum keluarga, hukum perjanjian dan seterusnya. Itu yang ada di BW kemudian atau di RBJ. Kalau HIR itu berlaku di Jawa ya, Bu. Jangan pernah sekali-sekali menyebut HIR di Lombok.
hukum HIR itu berlakunya di Jawa, bukan berlaku di Lombok. Itu banyak orang yang kemudian sarjana hukum salah menempatkan HIR. Dipikir HIR itu berlaku di Lombok. Jawa. Hanya berlaku di Jawa, makanya ada hukum Jawa dan Madura. Itulah HIR. Nah, di luar Jawa dan Madura itu BW atau RBG. Nah, tapi kemudian pasca lahirnya UPA, Undang-Undang Pokok Agraria ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Jadi kita itu mencabut KUH Perdata. Jadi buku 2 KUH Perdata itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah UPA. UPA adalah sumber dari hukum adat. Yang kemudian hanya saja ini belum selesai kondisinya. Belum selesai, Soekarno belum selesai, Soekarno sudah tumbang. Makanya hari ini UPA-nya sudah selesai. Sampai dengan hari ini kita belum mampu membentuk pengadilan pertanahan. Itu rekomendasi dari UPA soal pengadilan pertanahan. Makanya sengkarutnya kasus pertanahan itu ya karena belum adanya, orang tidak memahami hukum adat di masing-masing tempat. Misalnya hakim memutus di luar hukum adat seseorang. Nah, orang yang mengadili bukan orang Sasak misalnya, diputus oleh orang Padang yang tidak paham hukum adat di daerah setempat. Nah, UPA kita itu adalah sumbernya hukum adat. Makanya dia mencabut buku 2 KUH Perdata. Jadi tidak berlaku kalau terkait soal tanah, buku 2 KUH Perdata jangan dilihat. Itu saya ingatkan. Nah, kita sudah mencabut itu dengan menerapkan hukum adat. Makanya kemudian, nah, di hukum Islam kemudian mengenal soal hukum keluarga. Ya, hukum keluarga itu ada hukum waris, hibah, wasiat. Wasiat. Itu hukum keluarga. Nah, kemudian kita mampu membuat kompilasi hukum Islam misalnya. Kompilasi hukum Islam itu lahir dari Impres nomor 1 tahun 91. Yang hari ini menjadi kitabnya Pengadilan Agama. Kenapa menjadi kitabnya Pengadilan Agama? Karena kompilasi hukum Islam adalah hukum terbaik untuk menguji soal waris, soal perkawinan, soal hibah, soal anak, soal apa lagi. Di dalam kompilasi hukum Islam itu ada 4 buku, hampir sama dengan KUH Perdata. Nah, itu yang digunakan standar untuk mengujinya oleh hakim pengadilan agama. Apakah dia sudah sesuai atau tidak. Kemudian, nah, makanya penerapan hukum di Indonesia itu ya berlaku pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu ya bicara ada hukum adat dengan kebiasaan itu, ada hukum nasional dengan undang-undangnya, ada hukum Islam dengan Quran dan hadisnya, ada hukum Barat yang tadi sisa 2 itu ada di KUH Perdata sama di KUH Pidana. Hanya itu. Jadi itu. Kalau kita mau menafikan ya kita tidak sampai dengan hari ini kita belum mampu membuat KUHP. Coba bayangkan. Karena saking beragamnya suku bangsa ini. Kalau dulu Belanda tidak menerapkan sistem supersip, mungkin tidak berlaku KUHP. Karena ada sistem supersip itu, siapa yang menantang melawan gubernur jenderal ya di penjara, masuk di HIR, digunakanlah hukum HIR. Jadi hukum HIR itu hukum orang yang dipaksa ngaku, boleh dipukul, boleh disamsak, itu HIR. Itu sejarahnya orang dipukul di kantor polisi ya, HIR hukumnya gitu. Jadi dia boleh dipaksa ngaku, sampai dia mengaku, kalau dia tidak mengaku ya tidak selesai dipukul, itu di HIR. Itu hukum HIR itu. Jadi begitu. Yang lain ada pertanyaan? Interupsi, Pak. Yang bertanya? Interupsi, Pak. Ya. Ya. Kaitannya soal buku 2 KUH Perdata ya. Pak? Iya. Kaitannya dengan soal buku 2 KUH Perdata. Tadi saya dengar Bapak bilang KUH Perdata di buku 2 itu tidak berlaku begitu kan. Sedangkan di dalam buku di dalam buku 2 mengandung tentang barang, hak besar, pemilik dan lain sebagainya begitu. Klarifikasi. Buku 2 itu saya jelaskan. Buku 2 itu tidak berlaku terkait soal tanah. Soal tanah saja. Ya. Itu jelas di pasal UPA, di aturan peralihan Undang-Undang Pokok Agraria. Tahun berapa itu peralihannya, Pak?
di aturan peralihan Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Ya, cari Undang-Undang Pokok Agraria ya. Ya, Bapak bilang kan udah melakukan undang-undang peralihan ke UPA begitu kan. Sedangkan tadi Bapak mengatakan bahwa kita masih belum memiliki hukum pertanahan yang apa itu? Aturan peralihan, bukan ya, aturan peralihan. Jadi di dalam undang-undang itu ada pasal bab 1, bab 2, bab 3, bab 17 tidak salah itu aturan peralihan. Intinya. Di aturan peralihan. Nah, di aturan peralihan itu arti aturan peralihan itu dalam undang-undang adalah supaya tidak merugikan orang yang terkena dalam undang-undang pada saat itu. Jadi itu aturan transisi istilahnya. Nanti belajar di teknik undang-undangan, nanti dijelasin soal itu. Supaya tidak salah interpretasi. Jadi di setiap undang-undang itu pasti ada aturan peralihan. Supaya pada saat undang-undang itu diundangkan, tidak merugikan orang di saat itu. Nah, itu fungsinya aturan peralihan. Jadi dia aturan peralihan itu menjelaskan misalnya selama 2 tahun masih menggunakan aturan lama. Nah, setelah 2 tahun, tanggal sekian batas waktunya harus sudah diterapkan. Nah, itu biasanya seperti itu aturan peralihan. Nah, di aturan peralihan itu jelas. Jadi, sejak 2 tahun berikutnya sudah tidak berlaku lagi yang namanya buku 2 KUH Perdata terkait soal tanah. Ya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kira semuanya dari Pak. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Bertanya, Pak. Iya. Nah, tadi kami dengar pemaparan dari Bapak tentang hukum timur asing itu sudah tidak ada berlaku lagi di Indonesia. Apa? Hukum timur asing, Pak, yang Bapak paparkan tadi. Oh ya, sudah tidak ada. Hukum timur asing itu kan sudah tidak berlaku di negara Indonesia. Nah, bagaimana sekarang dengan orang-orang asing yang mendominasi di wilayah Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi? Ini orang-orang Cina, Pak, yang sudah berkeliaran di negara Indonesia. Bahkan di setiap wilayah sudah ada warga negara asing di Indonesia, yaitu warga Cina. Nah, bagaimana sekarang ini tindakan pemerintah melalui proses hukumnya tentang keberadaan orang asing ini di negara kita? Kalau orang ini, saya tanya dulu balik. Kalau orang Indonesia yang di Arab Saudi bagaimana? TKI yang di luar negeri. Begitulah cara berpikir kita, maksud saya. Nah, hukum yang berlaku di negara itu, Pak. Makanya begitulah pasti cara. Pasti negara ini punya hukum ya. Cina ini kalau kita bicara Cina ya, bicara Cina, Kalimantan itu isinya Cina karena memang keturunan Cina kan dekat sekali dengan ini. Singapura juga demikian, Melayu, Vietnam apa segala ya. Makanya tinggal kita lihat apakah dia warga negara asing atau warga negara Indonesia. Kalau dia warga negara asing, dia bekerja ke Indonesia, pasti ada hukum yang mengaturnya. Tidak mungkin negara tidak menerapkan hukum. Tidak mungkin negara begitu saja memberikan orang masuk gitu. Pasti ada aturan-aturan hukum yang diterapkan. Kalau negara kemudian memberikan orang masuk tanpa aturan hukum, itu konyol namanya. Itu namanya menyerahkan kedaulatan negara kepada orang lain, gitu kan? Nah, itu betul, Pak, betul. Nah, mungkin kalau kita pakai logika, itu logikanya. Nah, cara berpikirnya begitu. Jadi jangan mendikotomikan kemudian orang Cina itu kemudian bekerja di Indonesia banyak, di sini banyak, kemudian kita tidak bekerja, ya mungkin perusahaan itu sudah membuka lapangan pekerjaan, memberikan kepada orang-orang pribumi, tapi tidak ada yang mampu kemudian bekerja. Makanya yang dibutuhkan kemudian orang Cina misalnya yang giat dan segala macamnya, tenaga kerjanya murah dan segala ininya. Sama seperti kita, kenapa tenaga kerja Indonesia itu banyak bekerja di kelapa sawit misalnya, ya karena tenaga kerja Indonesia murah, dibayar oleh Malaysia, makanya dibutuhkan begitu banyak.
Kenapa yang tidak yang intelektual? Kenapa tidak yang punya ilmu yang dibutuhkan? Karena skill tidak ada. Itu posisinya. Jadi jangan kemudian coba dikotomikan. Ada ini asing. Misalnya kan cara berpikir kita adalah cara berpikir hukum. Coba ini. Nah, cara berpikir hukum pasti negara ini sudah menyediakan perangkat hukum. Nah, orang bekerja ke Indonesia itu harus punya kitas misalnya. Kitas itu adalah izin tinggal dan izin bekerja. Kalau dia bekerja, dia punya kitas. Kalau dia tinggal, dia punya kitas juga, sama-sama punya kitas. Dan punya jangka waktu berlakunya. Kalau jangka waktunya berlakunya sudah habis, ya bisa dieksodos, bisa dipulangkan ke negaranya oleh imigrasi. Nah, itulah fungsinya imigrasi. Nah, tenaga kerja kita juga demikian. Kalau dia bekerja di daerah lain, kemudian dia melakukan tindak pidana misalnya, kita anggap, yang diterapkan adalah hukum yang berlaku di negara itu, tidak bisa diterapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya jangan heran kemudian banyak yang dihukum gantung, dihukum pancung di beberapa negara itu ya. Karena yang berlaku adalah hukum negara tersebut, bukan hukum negara Indonesia. Nah, bisa kita kemudian bilang itu kejam, dia tidak adil dan segala macamnya. Karena ukuran keadilan kita dengan ukuran keadilan mereka berbeda. Nah, cara melihat keadilan itu ya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Itu bicara hukum keadilan. Kalau bicara kepastian hukum ya bicara soal undang-undang. Hukum yang tertulis, hukum yang normalnya tertulis itu ya bicara kepastian hukum. Begitu. Jadi jangan didikotomikan. Karena kalau kita mendikotomikan Cina ini salah kita nanti. Karena cara pikir kita adalah analisa kita adalah menggunakan analisa hukum. Itu yang penting. Karena TKI itu banyak di Saudi, TKI itu banyak di Malaysia, begitulah. Ya. Di Taiwan juga banyak orang Indonesia bekerja. Taiwan itu kan Cina. Gitu. Taiwan itu Cina. Jadi Cina itu ada Cina daratan, ada Cina lautan, Cina kepulauan itu. Cina kepulauan itu ya Hong Kong, Macau, Taiwan, Vietnam itu Cina. Itu keturunan kulitnya kulit dengan Cina gitu. Kalau Melayu kan Malaysia, Indonesia, Madagaskar itu Melayu. Filipina hampir dengan Melayunya, Indonesia. Cuma kalau saya bilang mereka ini memiliki peradaban lebih dulu dari kita gitu. Makanya mereka ini tersebar kemana-mana. Kalau orang Amerika itu dekat di Indonesia, mungkin orang Amerika itu yang banyak di Indonesia. Dia jauh di Pasifik sana itu ya kan. Mungkin kita pakai bahasa Inggris juga, Pak. Pak, mau bertanya sedikit, Pak. Silakan. Ini tadi mau menyambung pertanyaan dari saudara Zakaria masalah demokrasi, Pak. Ya. Ya, apa namanya? Apakah kudeta itu diperbolehkan oleh undang-undang dan bisa dijelaskan sedikit tentang kudeta, Pak, biar kami lebih paham. Kudeta itu pengambil alihan kekuasaan dengan cara ada yang kudeta berdarah dan ada yang tidak berdarah. Nah, yang tidak berdarah itu cuma satu, baru peristiwanya itu di Bolshevik. Jadi tidak ada satu coretan tembok di dinding Bolshevik itu ketika kudeta dilakukan. Bolshevik itu di Rusia. Nah, kudeta yang lain itu rata-rata berdarah. Nah, kudeta itu biasanya dilakukan oleh kekuatan militer. Nah, kekuatan militer yang bisa melakukan kudeta karena dia yang punya pasukan. Nah, kenapa PKI 65 itu disebut kudeta? Kudeta angkatan darat terhadap presiden yang sah itu misalnya pada saat itu. Ya, pada saat itu PKI tentara sudah dikuasai PKI. Makanya dia melakukan kudeta terhadap tentara-tentara yang tidak setuju dengan PKI, mereka bunuh. Itu jahatnya PKI. Ya. Makanya PKI itu ideologi yang
paling jahat sama dengan fasis. Ilmunya satu dengan Mussolini. Kalau komunis ilmunya dengan Karl Marx. Kalau Karl Marx bicara soal nilai lebih ya, diktator proletariat. Diktator proletariat itu bagaimana kaum buruh menguasai kaum kapitalis, kemudian mengambil alat produksi kapitalis. Tapi kemudian di belakang hari dia mulai membunuh. Itu yang kemudian terjadi. Makanya peristiwa 48 itu kesalahan Soekarno sebetulnya. Kalau Soekarno 48 itu kemudian dia tumpas PKI dan kemudian dia tidak kasih hidup di Indonesia, maka tidak ada pemberontakan 65. 48 sudah jadi pemberontakan, gagal. Pemberontakan Madiun menuju pemberontakan 65, yaitu peristiwanya akhirnya. Begitu. Terus Jadi untuk kudetanya itu sendiri Pak, apakah diperbolehkan apa tidak oleh undang-undang kalau yang sekarang? Kalau kudeta itu nggak ada undang-undangnya. Begitu dia berkuasa dia bisa rubah undang-undang. Myanmar apa Birma? Birma ya. Vietnam, iya, yang baru-baru ini Pak. Bukan Vietnam. Kalau Vietnam itu negara yang paling terakhir dijajah itu Vietnam. Dan dia menang lawan Amerika. Itu cuma Vietnam. Nggak ada kan di berita kemarin kudeta melawan pemerintah. Myanmar. Oh iya, Burma, ya, siap. Burma. Jadi Burma itu negara yang tidak habis dengan kudeta. Selalu kudeta terus. Karena sejarahnya dia adalah sejarah kudeta. Jadi dua Aung San Suu sama tentara ini akan saling kudeta terus. Nanti besok warga Aung San Suu yang akan mengambil kepemimpinan. Begitu seterusnya. Jadi dia sejarahnya adalah sejarah kudeta. Begitu juga di Turki ya. Turki juga demikian. Turki sejak dipegang sama Atatürk itu berapa kali. Cuma di zamannya ini sempat terakhir di kudeta akhirnya semuanya di penjara kan. Di Turki. Ya Pak, makasih Pak. Ada yang lain pertanyaan? Saya akhiri saya habisin dulu dikit ya ini. Interupsi Pak. Ya Pak, habiskan sudah Pak. Sudah Sedikit, Pak. ini juga. Saya habiskan materinya dulu. Bisa. Satu lagi, Pak. Ntar habis ini. Biar cepat. Oke, Pak. Lanjut ya dulu, Pak. Negara liberal. Tadi sudah kita bicara negara liberal, kemakmuran rakyat, ciri khas dan unsur negara formil, pengakuan terhadap asasi manusia, pemisahan kekuasaan dalam negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, adanya pengadilan administrasi. Nah, ini ciri-ciri negara hukum secara formil. Jadi kita mengakui HAM, itu yang pertama. Pemisahan kekuasaan negara, tadi itu bicara legislatif, eksekutif, yudikatif, ada pemisahan. Kemudian pemerintahan berdasarkan undang-undang, ada undang-undang yang membentuknya, tidak berdiri sendiri. Ketika tidak ada undang-undang, kemudian dia melaksanakan kewenangan, maka dia dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Kemudian ada pengadilan administrasi. Pengadilan administrasi itu ya PT UN. Itu kemakmuran ciri khas negara hukum secara formil. Sedangkan ciri khas negara hukum secara material itu adalah dikenal dengan sebagai negara kesejahteraan, welfare state. Itu yang ada di pasal 33, yang lebih mementingkan isinya materi undang-undang daripada bentuknya formal undang-undang untuk kemakmuran rakyat. Jadi kekayaan alam itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu inti dari konstitusi kita. Dalam administrasi dikenal sebagai wewenang diskresi. Kemudian ada kewenangan diskresi, kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik untuk melaksanakan bridge kebijakan. Itu yang disebut dengan kewenangan diskresi. Nah, kewenangan diskresi ini sebelumnya adalah asas hukum. Tapi sejak lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2014, dia menjadi norma hukum di dalam undang-undang tersebut. Baik, silakan yang bertanya tadi itu. Interupsi, Pak. Ya, siapa? Saya, Emerald Majidi. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi saya sempat dengar Bapak berkata bahwa hukum Inggris itu yang paling bagus untuk
di dunia kan. Common law. Tapi saya sempat membaca kemarin dari tulisan Dr. Januar Agung Saputra, SHMM, MH, MSI. Beliau berkata di tulisan beliau itu tertulis bahwa hukum Romawi yang paling bagus dan itu hukum Romawi itu dipelajari oleh 4 negara Eropa, Prancis, Belanda, Jerman, dan Inggris. Berarti Inggris sampai sekarang masih menganut hukum Romawi. Dan Bapak bilang tadi tidak ada perubahan di dalam hukum Inggris itu. Terus Dijelaskan Pak, apa terpakai sekarang atau ada perubahan di dalam hukum yang dianut itu? jadi sistem hukum di dunia ini ada sistem hukum civil law ya. Civil law dan common law. Nah, sebenarnya tidak ada dikotomi antara namanya civil law dan common law. Sumber pembuatnya adalah satu sebetulnya. Itu dari Inggris. Nah, cuma common law atau sering dikenal dengan nama Anglo-Saxon ya. Hukum ini berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahan Inggris. Nah, common law ini kalau kita artikan itu sama dengan sistem hukum adat atau hukum kebiasaan. Nah, sedangkan civil law atau yang kita kenal dengan nama Eropa kontinental, nah itu berlaku di negara-negara Eropa daratan atau negara jajahannya termasuk Indonesia. Indonesia ini penganut civil law yang dibawa oleh Belanda, karena Ratu Belanda pada saat itu kalah perang oleh Prancis, oleh Napoleon. Jadi dia harus ikut sistem hukumnya Prancis, civil law itu. Jadi bedanya civil law dengan common law, kalau civil law undang-undangnya itu dibuat belakangan. Nah kayak kita ini, kita buat undang-undang dulu baru kita terapkan. Itu civil law. Kalau common law itu hukum-hukum kebiasaan yang lain di masyarakat, itu yang kemudian diundangkan. Paham ya? Hukum-hukum kebiasaan itu yang kemudian dikenal dengan common law. Kalau di putusan pengadilan itu namanya preseden atau jurisprudensi. Jadi putusan hakim terdahulu itu menjadi rujukan hakim berikutnya. Kalau di kita tidak mengenal namanya sistem sumber hukum jurisprudensi ya. Tapi kita sudah kemudian hari ini kita sudah kemudian merubah sistem pola hukum kita itu. Makanya pola hukum kita omnibus law misalnya. Contoh sederhana, omnibus law itu adalah sistem hukum yang ada di negara-negara common law, bukan civil law. Jadi dia menyederhanakan hukum menjadi satu buku. Satu buku kalau di dalam common law itu dikenal dengan nama kodifikasi. Jadi dia mengkodifikasi hukum menjadi satu. Itu yang kemudian apa yang dilakukan di dalam kodifikasi Hammurabi misalnya. Hammurabi itu hukum tertua. Ya, hukum tertua di dunia itu Hammurabi. Baru hukum Romawi, hukum Yunani baru Romawi ya. Nah, hukum Hammurabi itu adalah hukum yang ada di Babilonia, yang ada di Irak. Di negara-negara Persia. Jadi ada dua sistem hukum. Persia dan Romawi ya. Nah, Romawi kemudian terbagi menjadi dua. Ada Romawi Barat dan Romawi Timur. Kalau kita bedah ini panjang ini. Tapi itu intinya. Civil law itu hukumnya dibuat dalam bentuk undang-undang. Undang-undang diberlakukan hari ini dibahas, baru hari ini diterapkan. Makanya kemudian kita mengenal yang namanya fiksi hukum. Teori fiksi hukum itu sebetulnya adalah teori yang ada di negara-negara common law. Orang dianggap tahu hukum namanya fiksi hukum itu. Orang dianggap tahu hukum. Nah, kalau di kita begitu undang-undang diketok, orang dianggap tahu hukum. Padahal tidak pernah disosialisasikan, orang tidak tahu hukumnya. Tapi kalau di common law, orang dianggap tahu hukum. Jadi hukum yang sudah terbiasa dikerjakan, dilakukan,
itu yang kemudian dilaksanakan, yang itu yang kemudian dinormalkan. Makanya Inggris itu tidak punya konstitusi. Nah, itu bedanya. Inggris itu adalah negara yang tidak punya konstitusi, tapi dia berbuat pejabat-pejabatnya melebihi konstitusi, melebihi kebiasaan yang ada di negaranya. Dia menganut sistem yang namanya menghormati kebiasaan-kebiasaan yang ada di sistem pemerintahan semuanya itu. Itu Inggris. Makanya ketika terjadi revolusi di Inggris tidak pernah dia merubah sistem hukumnya. Tetap dia menggunakan kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau Perancis dari dulu begitu Raja Louis dipenggal oleh Napoleon, sistem hukumnya berubah total. Sistem hukumnya berubah total. Hukum yang dulu diberlakukan itu dihapus, dibuat oleh Napoleon, hukum baru. Itu yang saya katakan, perubahannya drastis. Nah, di Indonesia demikian. Kita tidak menganggap persoalannya kemudian kita ini manuskripnya yang tidak ada. Jadi sumber hukum, kalau kita bicara negara Kertagama misalnya, negara Kertagama itu kitabnya Prapanca ya, kitab Sutasoma negara Kertagama yang dibuat Empu Prapanca yang ditemukan di Mayura misalnya. Kalau kita ikutin alurnya, dia membuat kitab itu di Seleparang misalnya, bukan misalnya, memang kenyataannya dibuat di Seleparang. Nah, berarti ada buku kitab yang, kalau katanya dosen saya itu, ada buku hukum tua yang harus kita cari, itulah buku hukum bukan hanya dari kerajaan Seleparang, tapi dari kerajaan-kerajaan sebelumnya yang membentuk Lombok. Nah, buku itu, kitab itu yang tidak ada. Karena begitu Mayura diserang, buku itu dibawa semua ke Belanda, dan itu yang tersimpan di Universitas Leiden kemudian. Nah, manuskrip itu yang diambil, dan hari ini yang kalau orang mau pinjam buku ya di Leiden, dan bayarnya cukup mahal kalau mau buka-buka. Kalau kita bisa baca kitab ini ya, baca lontar ya, kita bisa pinjam di Leiden itu dengan biaya sewa yang mahal, dan itu tidak bisa dibawa keluar, hanya bisa dibaca di Leiden. Itu kalau orang mau cari sejarah Seleparang ya carinya di Leiden. Mencari hukum Seleparang ya carinya di Leiden. Nah, itu yang tidak bisa kita gali sampai dengan hari ini. Itu tidak mampu menggali bagaimana hukum yang berlaku di kerajaan Seleparang. Hanya bicara soal adat kebiasaan. Nah, adat kebiasaan kita berbeda-beda itu kan. Tidak ada yang sama. Dialeknya pun beda-beda. Kalau dialek kan ada sampai 150 lebih dialek ya di Lombok ini. Itu pun menunjukkan terjadi perbedaan dialek, terjadi perbedaan asal tempat datangnya. Begitu. Ya, Pak. Ada lagi? Silakan. Udah Pak, cukup kayaknya. Cukup. Besok minggu depan kita lanjutkan. Siap Pak, siap. Siap. Iya Pak, siap Pak. Absen. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak materi, nanti lupa. Tapi absen dulu. Nampung di kepala Pak. Pak, Iya Pak, pusing Pak. Bisa di-share anunya Pak, materinya di grup. Sudah di-share, ambil sendiri nanti. Siap. Terima kasih banyak Pak. Saya bisa buka LMS, sengaja saya itu supaya rajin buka LMS. Besok pas waktu ujian dan direpotkan kita. Nah, Iya Pak. Abdul Haris. Siap Pak. Lanjut sudah absen Pak. Abdul Haris. Mana Abdul Haris? Hadir. Yang sudah di absen keluar, ini ya. Ya, hadir. Tinggalkan grup, nggak masalah, biar rame. Gema Airul Akbar. Hadir, Pak. Yang sudah silahkan. Henry Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir. Hajal Asyad. Hajal. Masuk tadi diajar, mana dia? Hadir Pak. Lagi di atas motor, makanya diam Pak. Hajal.
Fajal silakan keluar kalau sudah di absen, biar rame. Farhat Ali. Farhat. Enggak pernah ada dia itu, Pak. Farhat Ali itu, Pak. Muhammad Alfian Rifki. Maulana. Hadir. Hadir, oke. M. Hairul Majidi. Mana tadi? Ada tadi. Hadir Pak, hadir. Oke. Irawan Budiana. Hadir, Pak. Hadir.